God allows us to build our lives. Layer by layer, brick by brick, we are laying a foundation by the choices we make. When we live wisely, it's like building on a rock. When we make foolish choices, it's like building on sand. A rock stays strong when life gets hard, but sand crumbles and falls. Build your faith today. Trust Jesus with the plan. Shalom TCC PRJ. Shalom. 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 Teman-teman, aku mau undang kita semua untuk memuji menyembah nama Tuhan. Amin. Amin. Nyanyi bareng-bareng yuk. If favor ways within the future, my dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Sama-sama katakan every little thing. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can sing now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be behind the scenes and in the details. You planned the perfect way for me. Why should I dwell upon the road uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can sing now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Boleh teman-teman kita semua berikan tepuk tangan yang terbaik di atas kepala. Every little thing, sama-sama yuk. Whether I can sing now, I know you will work it out for good. Every little thing, sing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Sorakan haleluya. Haleluya. Woo! JTC PRJ, saya yakin kita semua datang ke tempat ini bukan karena suatu kebetulan, amin. Amin. Tapi kita ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus tak tertandingi di dunia ini, amin. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Come on. Namamu Yesus, nama di atas segala nama. Seluruh kuasa tunduk dalam namamu. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. hanya Yesus Tuhanlah yang hebat. Jauh melebihi Dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sama-sama katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. tak ada Kerajaannya kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua musuh pun gemetar. Musuh pun gemetar mendengar namamu. Amin. Kemenangan tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari kuasa di dunia, kerajaanmu kekal. Boleh semuanya angkat tangannya di atas. Kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Oh, dialah raja dari segala raja. Come on. Namamu tak tertandingi Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya, haleluya, Haleluya. puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita tak tertandingi oleh siapapun, amin. Amin. Sorakan haleluya sekali lagi. Haleluya. Dipersilakan duduk teman-teman. Kita akan satukan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang selalu mencukupi kehidupan kita di setiap langkah-langkah kita. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, Tuhan ada bersama dengan kita. Christ is my reward, and all of my default.
have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. Amen. Follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, Jesus. The cross before me, the war behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the war behind me. No turning back, no turning back. Sama-sama katakan. Christ is enough for me. Kau jauh lebih cukup bagi hidup kami, Tuhan. Apapun yang kami butuhkan ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Christ is enough for me. Penyembahan kita nyatakan bahwa Tuhanlah segalanya bagi hidup kita. Kaulah segalanya Tuhan. Apapun yang kami butuhkan ada di dalam Engkau. Sebab Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Sama-sama katakan. Teman-teman semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berikan sikap terbaik kita bagi Tuhan Yesus. Christ is enough for me, Jesus.
Angkat kedua tangan kita teman-teman. Yes. No turning. The cross before Kita tinggalkan dunia di belakang kita. Kita berjalan kepada Tuhan. no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning. Kali lagi kita katakan no turning back. No turning back, no turning back. Mari kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau yang bertahta, yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Biarlah siang hari ini Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun hidup yang kami jalani hari-hari ini. Mungkin kami sedang senang, mungkin kami sedang sedih, mungkin kami sedang dalam masa-masa sulit. Mungkin hidup kami biasa-biasa aja. Apapun kehidupan kami hari-hari ini, kami mau bersyukur dan memberikan Engkau sepenuhnya. Biar Engkau yang berkuasa, Engkau yang memegang kendali kehidupan kami hari ini dan masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh hidup di dalam firman-Mu, kami boleh melangkah di dalam jalan-jalan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini, biarlah setiap firman adalah firman-Mu saja dan Engkau yang berbicara. Urapi pikiran dan hati kami agar menjadi tanah yang subur. Terus setiap benih-benih firman ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Boleh duduk teman-teman. Shalom. Shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh sorakan. Wuh. Sekali lagi. Wuh. Sekali lagi. Wuh. Ah, mantap. Shalom buat teman-teman yang online juga, kapanpun, dimanapun teman-teman menonton ini gitu ya. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat juga. Apalagi hari-hari ini mungkin ada banyak teman-teman juga mungkin yang lagi kena COVID juga atau lagi mungkin kena flu dan segala macam. Ya kita berdoa buat teman-teman yang mungkin hari ini juga berhalangan untuk hadir dan menonton online, gak ada masalah, gak ada salah. Yang penting ibadah tetap ibadah ya. Oke teman-teman, haleluya. Wah semuanya sehat ya hari ini ya. Ada gak teman-teman atau keluarga mungkin yang lagi isoman mungkin? Ada? Oh enggak ada ya, puji Tuhan. Kalau ada ya kita berdoa biar mereka juga cepat sembuh, juga lagi banyak yang naik gitu ya. Kita ada beberapa teman-teman juga yang memiliki gejala-gejala mirip tapi ada yang negatif juga gitu ya. Memang lagi musimnya aja sih teman-teman, enggak ada yang perlu ditakuti gitu kan. Semua udah vaksin, udah booster, udah pada booster? Oh belum ya, emang belum ya? Kalau sekolah belum ya? Oh iya. Buat yang udah booster ya bagus, yang belum booster ya tunggu aja teman-teman. Tapi basically ya menurut aku ya kalau udah 2 kali vaksin juga itu udah lumayan sih gitu kan. Booster ya menambah aja gitu kan. Yang penting udah 2 kali vaksin. Tapi kalau 2 kali vaksin udah dong. Udah kan, ya kan wajib ya. Mau nggak bisa ke gereja. Anyway teman-teman kita di penghujung bulan Juli teman-teman. Tema 1 bulan ini kalau teman-teman mungkin baru join, welcome home sekali lagi. Kalau teman-teman yang baru berjoin mungkin belum nggak ngikutin ya series kita selama sebulan ini gitu ya. Tapi selama sebulan ini kita bahas tema level up teman-teman. Dan setiap minggu dari awal bulan itu ada tentang tujuan hidup. Lalu kita ngomongin soal mimpi. Lalu minggu ketiga itu soal nutrisi spiritual kita, kerohanian kita. Minggu lalu kita bahas soal bagaimana kita menghadapi kekalahan. Dan hari ini kita akan belajar tentang how to enjoy your life gitu ya. Wih mantap ya. Siapa yang lagi, ya sekarang ada yang masih liburan gak nih? Ada yang masih liburan? Oke, mungkin yang kuliah kali ya, yang kuliah mungkin masih libur kali ya. Nah teman-teman, siapa yang sudah sekolah? Lagi sekolah-sekolahnya. Siapa yang udah pusing di sekolah?
Buset baru masuk udah pusing semua. Siapa yang ada gak, naik lagi nih, ada yang udah stres sama sekolah gak? Ada juga, baru mulai Bapak Ibu Saudara gitu kan. Ada yang pengen cepat-cepat liburan lagi? Haleluya. Ada yang pengen liburannya dibayarin? Oh semua mau, ya saya juga mau. Siapa yang gak mau ya? Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang gimana sih kita bisa nikmatin hidup kita. Ini part terakhir dari series Level Up teman-teman. So buat teman-teman yang mungkin belum ngikutin series kita dari awal bulan, bisa nonton di video di online service kita teman-teman. You can catch up ya teman-teman, menurut aku setiap topik itu bagus, teman-teman bisa ngikutin, teman-teman bisa dapat suatu hal yang baru juga di setiap materi. Dan hari ini kita akan close dengan gimana kita bisa nikmatin hidup kita teman-teman. Nah teman-teman sebelum kita masuk lebih dalam, aku pengen tanya deh, ada yang pernah dengar kata YOLO gak? YOLO. Ada yang pernah dengar YOLO? Nah, coba boleh ditampilin YOLO. Kalau teman-teman nggak tahu dan baru pertama kali dengar gitu ya. YOLO itu kan sebenarnya singkatan dari kata you only live once. Mantap. Artinya kita hanya hidup satu kali ya teman-teman ya. Pasti ya semuanya kita hidup satu kali ya teman-teman. Enggak, kita bukan di sebuah dunia game di mana kalau kita mati bisa respawn lagi ya teman-teman. Kalau kita kalah atau game over bisa continue lagi gitu kan. Atau main di time zone tinggal gesek lagi teman-teman. Hidup kita hanya satu kali, benar ya? Kecuali mungkin special case Tuhan bangkitin lagi kayak Lazarus ya itu special case lah. Tapi secara umum hidup kita hanya satu kali, betul? Betul ya, setuju ya sampai sini ya teman-teman. Dan sekali lagi kita bukan di dunia game, kita nggak punya item yang bisa menghidupi kita lagi teman-teman gitu ya. Jadi you only live once. Menurut aku kata ini benar. Ini nggak salah. YOLO itu nggak salah gitu ya. Cuma yang sering kali jadi salah itu bagaimana seseorang mengartikan kata YOLO. YOLO-nya sih benar. Tapi cara kita mengaplikasikan YOLO dalam kehidupan kita, ini sering kali dibawa salah. Kenapa? Contoh, ada yang berpikir karena aku hidup hanya satu kali Kak, aku pengen hidup yang bebas. Nggak mau ada aturan, suka-suka aku gitu kan. Aku pengen hidup tanpa masalah, kan aku you only live once. Aku mau happy-happy aja. Aku mau hidup sesuka hati aku aja. Aku nggak mau ada aturan, dimarahin orang tua. Pokoknya aku mau bebas. Aku mau hidup sesuka hati aku, yang penting aku happy. Kan you only live once. Aku harus menghidupi hidup aku tanpa ada penyesalan. Nah YOLO-nya benar. Cuma bagaimana kita memaknai kata YOLO, you only live once dalam kehidupan kita lah, ini yang sering kali banyak orang salah. Kenapa? Karena mereka menganggap ya karena hidup cuma sekali, gue harus puas-puasin hidup aku Kak. SMP cuma sekali, SMA cuma sekali, S1 mungkin cuma sekali gitu ya. Jadi aku harus puas-puasin, kalau mau nakal-nakal, bandel-bandel, cabut-cabut gitu kan, bolos-bolos gitu kan. Pokoknya aku harus happy. Nah ini adalah cara yang salah. Gitu ya. Memang hidup semua orang hanya satu kali. Cuma bagaimana kita menghidupi hidup kita dengan penuh makna. Dan kita bisa tetap enjoy di dalam Tuhan. Nah inilah yang kita mau pelajarin hari ini. Gimana kita menjalani hidup yang satu kali. Hanya satu kali. Mungkin ada yang usia mungkin ntar nyampe 60, 70, 80, 90, 100 aku gak tahu gitu ya. Usia setiap kita gak ada yang tahu sampai kapan. Tapi bagaimana sih kita bisa menghidupi dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya dan tetap enjoy di dalam Tuhan. Yang mau belajar katakan asik. Mantap. Nah teman-teman aku coba belajarin ya. Kira-kira apa sih hal yang membuat kita mungkin sering tidak enjoy dengan kehidupan kita gitu ya. Nah setelah aku pikir-pikir hal yang paling besar yang paling membuat kita gak bisa enjoy dengan maksimal adalah overthinking. Ada yang pernah overthinking di sini? Wah mantap ya, aku juga pernah, jujur aja teman-teman aku juga pernah gitu kan. Mungkin kalian merasa mungkin insecure, mungkin cemas gitu ya, mungkin takut, mungkin parno gitu ya, mungkin grogi, I don't know gitu ya, apa yang kamu alamin gitu ya. Ya aku juga pernah gitu kan, dalam hidup aku ya pasti pernah. Mungkin di malam-malam kamu overthinking, mungkin pagi-pagi, mungkin sore hari, mungkin pas lagi gak ada kerjaan overthinking gitu kan. Mungkin soal hubungan kamu. Mungkin soal teman kamu, mungkin soal keluarga, mungkin soal studi kamu. Apapun yang kamu pernah pikirkan, itu kan membuat perasaan gak enak ya teman-teman. Hari itu gak enak, kayak gelisah mungkin, kayak cemas. Aduh ini mungkin tugas belum selesai, aduh aku belum berdamai, habis berantem sama teman, habis berantem sama papa mama gitu kan. Aduh aku habis melakukan dosa, aduh aku mungkin terancam gak naik kelas, terancam gak bisa kuliah gitu kan.
Dan kalian berpikir, tapi kalian gak punya solusinya. Bener gak sih? Seringkali gitu gak sih? Kayak kita ada masalah tapi gak punya solusinya. So kita coba mikirin, kita bawa dalam doa, harapannya Tuhan langsung kasih jawaban malam itu juga, tapi gak terjadi apapun gitu kan. Katanya mujizat masih ada, tapi kok mujizatnya gak hadir-hadir gitu kan. Dan kalian mulai berpikir terus sampai overthinking. Sehingga kalian mulai gak enjoy hari tersebut. Mungkin hari itu, mungkin hari besoknya, mungkin dalam 1 minggu itu bete terus gitu kan. Kenapa sih lu bete terus? Nggak tahu gitu kan. Akhirnya kamu nggak enjoy momen-momen dalam kehidupan kamu. Kamu nggak enjoy waktu dengan keluarga. Kamu nggak enjoy waktu di rumah. Kamu nggak enjoy waktu di sekolah. Kamu nggak enjoy pada saat lunch time. Kamu nggak enjoy pada saat lagi free time. Kenapa? Karena ada masalah di dalam otak, dalam pikiran kamu, gitu kan. Nah hari ini kita mau belajar teman-teman gimana sih biar kita bisa enjoy life gitu kan. Tanpa overthinking. Overthinking itu kan berpikir berlebihan, betul ya? Betul ya? Overthinking itu kan berpikir di luar dari kebutuhan, betul ya? Kurang lebih kayak gitu ya. Berarti solusinya itu kalau kita berpikir kebanyakan, mau gak mau kita harus tidak berpikir. Bener ya? Kan biar gak overthinking, ya kan sih? Biar gak overthinking jangan Nah ya bener kan? Ya kan biar gak overthinking ya jangan Iya bener kan, jangan berpikir, kalau gak berpikir gak akan overthinking, bener ya. Cuma kan kalau gak berpikir bodoh juga ya teman-teman ya. Ntar jadi bodoh juga, salah juga teman-teman. So apa sih yang bisa kita lakukan? Nah kita akan belajar sama-sama teman-teman gimana kita bisa nikmatin hidup yang Tuhan berikan. Gitu ya. Despite tentu ada masalah, mungkin ada kekurangan gitu ya, ada masalah dan segala macam gitu kan. Gimana cara kita bisa menghidupi hidup kita semaksimal mungkin. Nah kita baca dulu dari Pengkhotbah 11 ayat 9. Ini Salomo menulis teman-teman, luar biasa teman-teman. Dia menulis khusus kepada pemuda di sini. Nah ini menarik sekali ayatnya teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman pernah baca atau enggak. Pengkhotbah itu singkat-singkat, nggak panjang gitu ya. Tapi isinya itu harus dipikir matang-matang gitu ya. Karena menurut aku banyak kontroversi yang menarik gitu ya teman-teman kalau teman-teman baca. Kita baca di ayat 11 ayat 9 di sini Salomo menulis, bersukarialah hai pemuda gitu ya, anak-anak muda, kita semua masih muda di sini ya. Dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan di sini ditulis, dan turutilah keinginan hatimu. Disuruh happy-happy aja nih sama Salomo. Dan pandangan matamu, apapun yang kamu lihat, yang kamu suka, ikutin dia bilang. Tetapi, nah disinilah penting nih, kata tetapi ini sangat penting nih. Biasa kalau kata tetapi itu kontra, betul ya? Lawannya ya. Kalau misalnya iya tetapi ya jadi tidak gitu ya. Di sini tulis, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, segala apapun yang kita lakukan, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Wah, inilah catch-nya, inilah syaratnya, inilah ketentuannya. Ini menarik teman-teman. Kenapa aku bilang menarik? Salomo menulis kepada para pemuda, ya let's say kita lah, anak-anak muda di sini. Dia bilang apa? Bersukarialah. Mumpung masih muda, happy-happy dia bilang. Enjoy your life gitu kan. Turuti keinginan hatimu, kamu mau apa? Ikutin, kamu mau ngapain? Lakukan gitu kan. Apapun yang kamu pandang dengan matamu baik dan kamu suka, ikutin dia bilang. Tetapi, nah dia bilang tetapi ada tetapinya. Ada but-nya. Tetapi ujungnya nanti kalau kita pulang ke rumah Bapa, dipanggil Tuhan, kita akan menghadapi pengadilan. Disitulah kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Katakan tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Jadi di sini Salomo tulis, boleh gak happy-happy? Boleh. Boleh gak enjoy your life? Boleh. Boleh gak lakukan apa yang kamu mau? Boleh. Mau pulang jam 2 pagi, main game sampai jam 4 pagi gitu kan. Mau clubbing, mau party, mau ngapain deh, terserah. Boleh, tapi ingat, apapun yang kamu lakukan, yang kita lakukan, semuanya harus dipertanggungjawabkan pada saat nanti kita pulang. Jadi bukan yang gak boleh, boleh. Tapi teman-teman harus tahu, segala yang kita perbuat itu harus dipertanggungjawabkan. Happy-happy boleh, ikut-ikut cara-cara dunia boleh. Tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Nah disinilah kita akan hari ini sama-sama belajar teman-teman. Gimana sih biar kita bisa enjoy hidup kita, tapi tetap di jalannya Tuhan. Bukan caranya dunia.
Tapi caranya Tuhan gitu ya. Gimana cara kita tetap happy di bumi ya kan. Tapi pulang masuk, wih enak ya. Senang di bumi pulang masuk surga. Siapa yang mau? Ya kan. Heaven on earth, heaven on heaven. Ya kan. Pada saat pulang nanti ya beneran masuk surga gitu kan. Jangan pada saat happy di bumi pulangnya masuk neraka gitu kan. Gak ada yang mau pastinya gitu ya. Pasti kita mau tetap enjoy hidup kita di bumi. Dan pada saat nanti kita dipanggil Tuhan, kita masuk surga. Oke. Nah, poin yang pertama teman-teman yang kita mau belajar sama-sama, gimana kita bisa nikmatin waktu kita sebaik-baiknya di muka bumi ini. Yang pertama itu kita jangan berpikir. Nah, kita balik tentang pemikiran ya, gitu kan. Karena seringkali kita nggak enjoy hidup kita karena kebanyakan mikir, teman-teman. So kita harus kurangin pikiran-pikiran yang nggak berguna. Oke. Pertama, jangan pikir nanti, tapi mulai pikirkanlah sekarang. Katakan sekarang. Katakan sekarang. Katakan sekali lagi sekarang. Nah, artinya apa? Seringkali kita pikir, nanti aku akan bahagia kalau udah gede. Nanti aku akan bahagia kalau udah kuliah. Nanti aku akan bahagia kalau udah SMA. Nanti aku akan lebih bebas pada saat aku udah punya SIM. Nanti aku akan lebih bebas kalau udah punya duit. Nanti aku akan jadi orang yang luar biasa berdampak kalau nanti aku udah bekerja. Teman-teman jangan pernah berpikir situ, punya tujuan boleh, tapi berandai-andainya kejauhan. Kenapa? Seandainya nantinya kamu tidak tercapai, berarti kamu gak bahagia dong. Contoh, nanti Kak aku pas kuliah aku mau berdampak. Ternyata di tengah perjalanan kamu batal kuliah, mungkin finansial, mungkin keluarga, apapun yang terjadi. Jadi kamu gak bisa berdampak dong kalau kamu bilang nanti kalau pas kuliah. Nanti Kak kalau aku punya uang, aku mau jadi berkat. Ternyata Tuhan punya jalan yang lain. Mungkin hidupnya sederhana, pas-pasan gitu kan. Kayak gak punya uang terus. Berarti kamu gak bisa berdampak dong. Kan kamu bilang nanti. Kalau hidup buat Tuhan itu bukan nanti. Tapi sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kerjakan. Di Matius 6 ayat 34 dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Hari esok punya masalahnya sendiri. Kesusahan hari ini cukup buat hari ini. Contoh kalau teman-teman punya tugas gitu kan. Hari Senin dikasih PR ya kan. Gampang PR-nya Kak 10 menit selesai. Besok aja kerjainnya. Hari Selasa. Hari Selasa berarti ada tugas hari Senin. Dikasih tugas lagi hari Selasa. Dikasih PR lagi. Senin Selasa gampang-gampang tugasnya. Nanti aja kerjainnya gitu kan. Hari Rabu masuk lagi. Ada tugas hari Senin, Selasa belum dikerjain, Rabu dikasih ulangan. Minggu depan kita ulangan dadakan ya gitu kan. Senin, Selasa, Rabu akan ada ulangan gitu kan. Tapi gampang ulangannya. Sejam selesai belajarnya. Kemis dapat tugas lagi. Senin belum kerjain, tugas Selasa belum kerjain, ulangan Rabu belum disiapin. Kamis dapat tugas lagi. Sampai hari Minggu, 5 tugas belum dikerjain. 2 ulangan belum dipelajarin. Minggu, sorry Kak aku gak bisa ke gereja, sorry Papa Mama aku gak bisa ke gereja, ulangannya tugasnya banyak. Padahal kan bukan karena salah tugasnya, salah kita tidak kerjakannya. Akhirnya Minggu gak bisa ke gereja, Minggu gak punya family time, Minggu sibuk, Minggu gak punya free time, Minggunya stres. Aduh aku belum ngerjain tugas, aku belum belajar buat ulangan, aku belum begini. Padahal kan bukan di situ masalahnya kita menunda. Nanti aja gampang 5 menit lagi. Nanti itu 10 menit selesai tugasnya. Ternyata Minggu kamu sakit. Gak bisa ngerjain tugas. Belajar gak masuk. Akhirnya Senin izin, sorry ya Bu sakit gitu kan. Kirim surat. Orang tua, Bu, apa, teleponin dah biar bolos dulu gitu kan. Ternyata Senin ada yang ulang tahun, ditraktir satu kelas. You miss the moment. Cuma gara-gara tidak ngerjain tugas. Kamu kehilangan momen dalam kehidupan kamu. Karena kata nanti. So apa yang hari ini kamu bisa kerjakan? Kerjakan. Karena kamu gak tahu besok terjadi apa. Kamu gak tahu besok apakah mungkin sehat, sakit, atau ada something happen besoknya. Kamu gak tahu. So kalau hari ini kamu bisa kerjakan, kerjakan. Kenapa? Agar tidak numpuk. Kalau udah numpuk, kepala jadi stres. Kepala stres mulai pikir yang aneh-aneh.
pikirnya nggak perlu gitu kan. Aduh aku belum ngerjain ini, belum ngerjain itu, mendadak berantem sama teman lagi kan, nambah lagi. Udah masalah pikiran, akhirnya nggak bisa ngerjain dengan maksimal. So yang pertama teman-teman, if you want to enjoy your life, yuk jangan menunda-nunda. Jangan menanda-nanda, nanti Kak, nanti aku baru bahagia. No. Tiap hari kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Karena Tuhan akan berikan lagi yang baru besok. Dan disitulah kamu bertumbuh. Amin. Yang kedua, jangan kita terpusat atau fokus dengan keadaan kita. Nah ini juga penting nih teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman kondisi keluarga kalian gitu ya. Nggak tahu kondisi sekolah kalian, finansial aku nggak tahu teman-teman. Tapi aku mau tekankan di sini adalah jangan kita fokus dengan keadaan kita. Apapun itu. Keadaan di sini maksudnya apa? Contoh, keadaan finansial kita atau keluarga kita mungkin broken home, finansial kita mungkin kekurangan, atau mungkin di keluarga kita yang segalanya berkecukupan gitu kan. Apapun yang ada dalam kondisi dalam keluarga kalian, jangan fokus di sana. Tapi pikirkanlah tujuan. Tujuan, teman-teman, tujuan itu penting. Karena begini teman-teman, ada yang pernah ikut lomba lari atau lomba apapun, ada yang pernah mungkin? Mau yang pendek, yang jauh gitu kan, di sekolah, di mana. Ada yang pernah lihat kalau gitu, lomba balap, lomba lari, ada yang pernah lihat gitu kan, di TV, dimanapun lah gitu ya. Teman-teman kalau dalam perlombaan teman-teman, apalagi lomba lari atau lomba balapan gitu ya teman-teman, itu kan biasanya ada garis start dan garis finish, betul ya? Betul ya? Garis start biasa garis finishnya sama tuh, biasanya ya. Nah biasa kalau di garis start semuanya bareng-bareng ya, benar ya teman-teman? Semuanya bareng-bareng. Tapi begitu nyampe garis finish beda-beda ya. Ada yang nyampe duluan nomor 1, ada yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Sampai yang terakhir, betul ya? Nah pertanyaannya gini teman-teman, apakah garis finishnya ini bergerak, bisa pindah-pindah? Contoh, wah si nomor 1 udah mau nyampe nih, garis finishnya kita mundurin deh, biar semua nyampe barengan gitu kan. Atau yang terakhir udah mau nyampe nih, kita deketin deh, biar cepet-cepet habis perlombaannya. Kayak gitu gak teman-teman? Enggak ya, garis finish itu selalu sama di situ. Tapi di tengah perlombaan, banyak yang bisa terjadi. Mungkin kayak kemarin tuh di Mandalika ya, lomba motor ya, MotoGP, betul gak sih? Betul ya, Mandalika. Ada pembalap yang jatuh ya kan di tengah perlombaan. Ada yang harus ngisi bensin dulu, ada yang harus ngisi oli dulu, ada yang harus berhenti dulu gitu kan. Ada yang harus adjustment bajunya dulu misalnya. Ada yang sampai mau gak mau harus berhenti berlomba karena udah jatuh berkali-kali, udah terlalu parah gitu kan cederanya. Tapi semua punya garis finish yang sama. Di tengah jalan bisa banyak yang terjadi teman-teman. Ada masalah dengan keluarga, masalah dengan finansial, masalah dengan teman, masalah di sekolah kita gitu kan. Itu semua bisa terjadi. Tapi semua akan lulus pada waktunya. Semua akan naik kelas pada waktunya. Semua akan kuliah, yang bisa dan mau kuliah akan kuliah, yang mau kerja akan kerja. Tapi di tengah jalan itu banyak yang terjadi. Tapi teman-teman begini, apapun yang terjadi di tengah perlombaan itu tidak merubah garis finish kalian. Hari ini mungkin kita dalam kondisi yang susah atau dalam kondisi yang bahagia, kondisi yang berkecukupan, atau mungkin kurang berkecukupan, biasa-biasa aja, standar-standar aja. Apapun kondisi kalian, itu tidak menentukan garis akhir kalian. Selama kalian terus berlomba. Di dalam hidup ini teman-teman, kalau kita ngomongin level up, berarti selain tadi kita soal tidak menunda, kita harus punya tujuan. Teman-teman harus tahu. Minggu pertama Kanito topiknya itu into the unknown, teman-teman bisa ikut dan pelajarin teman-teman bagaimana kita punya tujuan. Dan minggu kedua aku juga sharing tentang mimpi, teman-teman bisa dengar juga, teman-teman bisa belajar di situ, gimana kita bisa punya mimpi dan tujuan dalam kehidupan kita. Karena cuma tujuanlah yang akan membuat kamu jalan terus. Contoh, Kak nanti aku pas kerja mau jadi dokter misalnya, gitu, atau mau jadi pilot. Otomatis pada saat kamu SMP, ntar naik ke SMA, kamu harus tahu dong ambil jurusan apa. Biar bisa masuk jurusan yang kamu mau. Atau kerjaan yang kamu mau ambil. Kak aku mau jadi seorang businessman, mau jualan misalnya di online shop gitu kan. Oke berarti mungkin kamu kuliah jurusan bisnis atau manajemen. Atau mungkin marketing gitu kan. Atau Kak aku mau IT, mau develop game gitu kan. Ya berarti kamu harus jurusan IT. Kamu udah tahu dari SMA mau jurusannya apa.
Itulah punya tujuan. Kak, tapi aku nggak terlalu ngerti IPA sih, tapi aku harus ngambil IPA atau aku harus ambil IPS nih, tapi aku nggak ngerti. Nah itu bagian dari perjalanan. Jangan karena kamu nggak ngerti satu pelajaran, kamu berhenti belajar. Dan tujuan kamu korbanin. Yang gampang aja lah. Mimpi kamu korbanin. Hidup kamu korbanin. Percayalah teman-teman, aku udah banyak teman-teman juga yang mereka kuliah nggak sesuai minatnya, kerja nggak sesuai passionnya, stres. Karena mereka nggak suka, karena mereka terpaksa, karena mereka nggak ada pilihan. So mumpung masih muda, aku kasih tahu ke teman-teman, kalau bisa tahu kalian mau jadi apa, itu jauh lebih powerful, pasti. Kalian udah tahu, aku mau ambil jurusan ini, jurusan itu. Dan aku mau bilang, gak ada satu jurusan kuliah pun tuh yang kayak jelek, gak dianggap, gak ada. Dulu mungkin orang bilang, aduh lu ngapain ambil jurusan IT misalnya, kayaknya gak ada gunanya. Sekarang IT dicari. Kalau mau jurusan apa? Marketing, mau apa? Mau jualan doang. Sekarang marketing bisa ke social media marketing. Banyak hal yang orang-orang dulu gak ngerti. Sekarang dunia udah berkembang terlalu jauh. Jadi jurusan apapun itu pasti berhasil teman-teman. Asal kita tekun. Nah yang penting punya tujuan. Jadi buat teman-teman yang baru ikut, baru join, coba dengerin minggu pertama, minggu kedua, it's about goals, it's about purpose teman-teman. Kalian teman-teman bisa dengar, teman-teman bisa belajar gimana sih kita cari tujuan kita. So jangan pasrah teman-teman. Kalau kita fokus dengan keadaan kita, itu artinya pasrah. Kalau pasrah namanya orang menyerah aja gitu ya. Tahu pasrah teman-teman? Tahu ya, kata pasrah tahu ya? Kalau pasrah itu artinya berserah, ya udahlah terserah deh apapun yang terjadi let it be lah gitu kan. Tapi anak-anak JTC nggak pasrah. Kita mengasah diri kita. Amin. Yang ketiga. Jangan, nah ini juga penting teman-teman. Sekali lagi aku nggak tahu teman-teman kondisi kalian semuanya, keluarga kalian aku nggak tahu teman-teman. Tapi aku bisa encourage teman-teman. Jangan fokus dengan apa yang kalian, kekayaan gitu ya. Atau harta. Kalian mungkin berpikir, Kak kalau aku punya uang yang banyak itu gampang melewati hidup. It's a lot of privilege yang aku bisa lakukan gitu kan. Ya pastilah dia berhasil, uangnya banyak gitu kan, papanya kaya, mamanya kaya dan segala macam. Lah aku deh keluarga sederhana, gak punya uang, gak punya pas-pasan gitu kan. Teman-teman kalau lu fokus di sana, kamu gak akan ke next level. Kenapa? Karena kamu membunuh diri kamu dengan membandingkan dengan orang-orang yang mungkin itu beda. Cara paling mudah mematikan sesuatu adalah dengan membandingkan. Ada yang punya kakak atau adik di sini? Ada yang pernah dibanding-bandingin dengan saudaranya? Gitu. Either itu hal kecil, either hal besar gitu ya. Pasti mungkin pernah ya gitu kan. Aku gak tahu seberapa parahnya kalian dibandingkan gitu kan. Aku harap tidak parah gitu kan. Tapi ada juga mungkin yang sampai parah, tuh kamu ikutin dong kakak kamu atau adik kamu tuh berhasil, pintar dan segala macam. Kalau kamu mah gimana sih belajar yang keras gitu kan. Kamu anak bocah doang lah gitu kan dan segala macam. Aku gak tahu gitu ya. Tapi teman-teman percayalah gini, dengar baik. Setiap kita, siapapun kalian, itu unik di hadapan Tuhan. Either hari ini kamu merasa kakak kamu atau adik kamu atau orang tua atau teman-teman kamu jauh lebih baik dari kamu. Kamu punya hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang tersebut. Tapi karena mungkin karena dibanding-bandingin kamu merasa ciut, kamu merasa kecil. Nah makanya omongan orang inilah yang berbahaya. Jadi gimana caranya Kak untuk kita bisa menangkis omongan-omongan orang ini? Minggu depan Kak Joshua akan membawakan. Betul ya Kak Joshua? Iklan dikit teman-teman, bulan depan kita akan bahas tentang kemerdekaan, ya karena 17-an juga ya. Kita akan ada beberapa topik tentang kemerdekaan. Salah satunya yang minggu depan kita bahas ada merdeka dari omongan orang. Either itu keluarga, either itu teman, either itu lawan kalian, either itu sahabat kalian, I don't know gitu kan. Kita akan bahas tentang kemerdekaan. So hadir kalau teman-teman ada di Jakarta nggak kemana-mana, hadir ibadah yang pagi ataupun yang siang. Kita akan benar-benar tentang kemerdekaan, sampai kemerdekaan dari pergaulan toksik, kemerdekaan dari dosa. Bahkan buat teman-teman yang agak dewasa juga kita akan ngomongin soal uang juga.
financial freedom. Widih. Tapi nggak sedetail itu sih gitu kan. Tapi kita akan bahas sedikit tentang uang teman-teman. So kalau teman-teman ada nggak kemana-mana di Agustus hadir di JTC untuk kita bertumbuh bersama dalam kemerdekaan. Balik lagi yang ketiga. Nah di sini aku bilang jangan pikirkan kekayaan, pikirkanlah apa 1, 2, 3, pikirkanlah. So hari ini kalaupun misalnya kamu nggak punya hal yang banyak, kerjakan itu. Pengkhotbah 6 ayat 9 dikatakan begini. Ya lebih baik menikmati apa yang ada padamu. Lebih baik menikmati apa yang ada padamu daripada menginginkan sesuatu yang tidak kamu miliki. Kenapa? Karena Salomo bilang begini, karena semuanya itu sia-sia. Jikalau kita menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki, yang tidak kita lihat, yang tidak kita miliki saat ini, itu sia-sia, dia bilang. Lebih baik kita fokus dengan apa yang kita punya hari-hari ini. Kembangkan itu. Pakai itu dengan baik. Kalau teman-teman suka misalnya belajar, belajarlah dengan baik. Ada waktu buat bikin sesuatu, bikinlah. Ada waktu untuk belajar, belajarlah. Ada waktu buat bantu orang tua, bantulah. Hidup kita tidak perlu persis dengan hidup teman-teman kita yang ada di Instagram atau account siapapun yang kalian follow. Your life is your life. Their life is their life. Hidup mereka, hidup mereka. Hidup lu ya hidup lu. Apa yang bagus boleh kamu pelajarin. Tapi tidak perlu diikutin persis. Karena hidup kamu ada hidup kamu. Hidup mereka adalah hidup. Kecuali hidup kalian adalah hidup mereka. Aku mau sama persis kayak dia. Wah itu ya beda ya, gak bisa. So dengan begini, teman-teman bisa enjoy hidup kalian. Kenapa? Karena kamu bersyukur. Ini kata kuncinya, bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. 1, 2, 3. Itu kata kuncinya. Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki. Either itu kecil, either itu besar, either itu mewah, either itu sederhana, either itu kurang. Apapun yang kamu miliki. Keluarga yang sederhana, keluarga yang besar, keluarga yang kaya, keluarga yang pas-pasan. Apapun itu. Tuhan mengasihi engkau sepenuhnya. Sama kasih Tuhan buat yang kaya, mau yang miskin, yang kekurangan, yang berlebihan, yang pinter, yang kurang pinter, yang tinggi, yang agak kurang tinggi, teman-teman. Kasih Tuhan sama. Amin. So bersyukurlah. Karena pada saat kamu bersyukur dalam hal-hal kecil, Tuhan akan berikan hal yang itu tahu semua formulanya. So mulai belajar melakukannya ya. Amin. Amin ya. Bersyukur. Pada saat kamu belajar bersyukur, kamu belajar memaafkan, kamu belajar mengampuni tanpa syarat. Disitulah kamu bisa nikmatin hidup kamu. Kagak overthinking. Gak perlu mikirin orang lain. Karena kamu punya hidup kamu. Tuhan kasih kamu yang terbaik, tenang aja. Hidup kamu yang terbaik gak perlu sama ya dengan orang lain. Oh aku harus sekaya dia, aku harus seperfect dia, gak perlu. Hidup kamu udah sempurna di mata Tuhan. Yang penting jalan di jalannya Tuhan. Amin. Ya aku mau tutup dengan 2 slide terakhir. Kita baca 1 ayat yang terakhir ya teman-teman. Khotbah 8 ayat 15, Salomo berkata begini. Jadi aku dia sarankan untuk setiap kita bersenang-senang, katakan senang-senang. Wih, happy-happy aja, enjoy your life teman-teman. Senang-senang dalam hidup ini, karena tidak ada yang baik yang dapat kita lakukan selain makan, minum, dan menikmati hidup ini, dia bilang. Setidaknya masih dapat menikmati hal-hal itu selama kita bersusah payah, dia bilang. Dalam hidup yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Aku mau highlight 2 poin penting. Kalau atasnya sih happy-happy doang, tapi kalimat kedua ini yang sangat penting. Kenapa gini? Pertama, hidup kita ini Tuhan yang berikan. Bukan ujuk-ujuk mendadak lahir gitu kan, terus kayak wah aku punya hidup seperti ini gitu kan. Atau kayak gambling gitu kan, gacha gitu kan, dapat hidupnya seperti ini gitu kan. Enggak begitu teman-teman. Tuhan yang memberikan hidup kita. Dan poin yang kedua, kita juga harus bersusah payah. Artinya apa? Kalau kita lagi belajar, lagi sekolah, belajarlah dengan baik, dengan giat. Kalau yang udah kuliahlah dengan tekun, dengan giat. Kalau yang udah kerja, kerjalah dengan baik. Gak bisa semuanya, mendadak berkat datang, doa, masuk doa aja menara doa, terus mendadak berkat datang sendiri. No, di sini Salomo pun tulis harus bersusah payah, harus kerja keras. Kenyamanan hidup itu gak sebenarnya datang aja gitu, kayak semuanya indah hidupnya, no. Kalau kalian bisa nikmatin berkat yang luar biasa secara materi hari ini, pasti itu semua karena kerja keras papa mama kalian juga.
Nggak mendadak kekayaan datang, mendadak comfortable datang gitu kan. Mendadak sekolah yang bagus datang, enggak. Semua orang ada usaha, makanya ada bersusah payah, ada usahanya. Tapi kalau kita tahu hidup kita di dalam Tuhan, hidup kita diberikan oleh Tuhan, hidup kita di tangannya Tuhan, pasti hidup kita yang terbaik. Amin. Amin. Apapun kondisi kalian, apapun hari ini kondisi kalian. Hidup itu adalah hidup yang terbaik. Jadi jangan pernah ngeluh ya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kalian sama orang tua lain. Apalagi bandingin sama orang-orang yang upload di IG, di TikTok, di YouTube. Yang di-upload yang bagus-bagus doang ya teman-teman. Yang jelek-jeleknya mungkin gak di-upload. Mungkin di-upload sih di story, second account-nya, close friend-nya doang. Nah itu yang jelek-jelek tuh biasanya tuh ya kan. Pergumulannya, curhatnya gitu kan, depresinya, nah itu mungkin di situ tuh. Yang tahu juga segelintir orang doang gitu kan. Tapi kalau secara umum yang kamu lihat adalah yang indah-indah doang. Jadi jangan banding-bandingin ya. Bersyukur apapun hidup kalian. Yuk sembari tim musik boleh maju ke depan juga. Aku tutup dengan satu kalimat nih ya teman-teman. Ingat baik teman-teman, bahwa hidup kita di muka bumi ini terbatas. Oke. Kamu bisa pilih untuk enjoy, kamu bisa milih untuk stres gitu kan. Kamu bisa memilih untuk aku mau pasrah aja gitu kan, let it go gitu kan. Kamu bisa pasrah let it be aja gitu kan, apapun yang terjadi, terjadilah dalam hidupku gitu kan. Atau kamu mau berjalan di dalam Tuhan, kamu mau setia di hal-hal kecil, kamu mulai bersyukur hari ini, kamu tidak menggerutu, kamu tidak komplain gitu kan. Kenapa? Karena aku mau ingetin teman-teman bahwa waktu kita semua kita di sini itu terbatas. Selama-lamanya kita hidup let's say sampai 100 tahun, lebih lama waktu kita di dalam kuburan. Kalian bisa lihat waktu mungkin di kuburan, oh ada pahlawan nasional udah meninggal dari tahun 1900-an. Ada pahlawan A dari tahun 1800-an. Usianya udah 100, 200, 300 tahun di dalam liang kubur. Padahal usia di muka bumi hanya 70, mungkin 80. Sangat kecil compare dengan waktu kita di dalam liang kubur. Jadi kalau belum saatnya mati, jangan mati duluan. Amin. Mati secara rohani dalam arti. Ya jangan juga bunuh diri gitu kan. Tapi terlebih lagi mati secara kerohanian kita. Mati secara jiwa kita. Mati dalam hidup kita. Mati dalam semangat hidup kita. Kenapa? Waktu kita di bumi cuma mungkin 70, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 100. Bahkan ada yang lebih singkat dari itu. Ada yang usia 20, 30 udah meninggal. Waktu di kuburan lebih panjang, bisa ratusan tahun tuh. Gak tahu kapan Tuhan panggil ya kan, kita gak tahu. Biarlah kita pakai di waktu yang singkat ini. Memang panjang sih 70-80 tahun. Tapi compare dengan waktu kita nanti di dalam kubur jauh lebih panjang. Dan di dalam kuburan, kita gak bisa WhatsApp teman-teman. Gue lagi party nih di kuburan, graveyard party. Gak ada teman-teman gitu kan, gak ada. Gue lagi bikin blog nih teman-teman, lagi di liang kubur saudara gue, gak ada teman-teman. Gak ada. Gue lagi belajar nih bagaimana aku tidak membusuk dengan cepat dan lebih organik membusuknya, gak ada teman-teman. Kalian gak bisa berdampak, gak bisa ngapa-ngapain. Itulah orang mati. So sebelum kita mati secara fisik, ya, jangan mati dulu secara rohani kita, cara hidup kita, gitu ya. Jangan bunuh diri kita. Bukan secara bunuh diri, meninggal gitu ya maksudnya, dalam arti bunuh diri, mungkin semangat hidup kita, enjoy-nya kita, bahagianya kita, gitu ya. Enjoy your life. Salomo bilang, nikmati hidupmu. Tapi jangan kebablasan. Nggak ada salahnya kok. Kamu enjoy, kamu nongkrong sama teman, hang out, kumpul-kumpul, main game, ngobrol sama teman gitu kan. Gak ada salahnya. Tapi yang pasti jangan lakukan hal-hal dosa. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang tidak benar. Dan jangan menggerutu sama hidup kamu hari ini. Karena hidup yang kita jalani hari ini adalah hidup yang dari Tuhan. Itu adalah hadiah dari Tuhan buat kita. Kalau hadiah, pada saat kamu dikasih hadiah pasti ngomong, apapun hadiahnya, betul ya?
Mau kamu suka hadiahnya, mau kamu gak suka, mau itu hadiah yang gede banget, mau hadiah itu kecil banget, kita tetap ngomong, kita bersyukur ya. Jadi either hari ini kamu suka, kamu gak suka, kamu lihat orang lain lebih bagus, tetap ngomong, terima kasih Tuhan. Because our life is a gift from God. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Kita angkat lagu yang tadi teman-teman. Ada yang ikut aja, kita katakan I have decided. Yalah ini jadi doa setiap kita ya. Siang hari ini. Kita hari ini di dalam gereja, kita ibadah sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Biarlah kita katakan sama Tuhan, Tuhan aku udah memutuskan untuk hidup sepenuhnya buat Engkau. Biarlah hidup kita. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Dari itu it's good life, it's a bad life. Tapi biarlah kita bilang sama Tuhan, I have decided untuk mengikuti Engkau. Untuk hidup di dalam jalan-Mu. Biarlah ini jadi doa semua kita teman-teman siang hari ini. Yuk kita siapkan hati kita. Katakan I have decided. No turning, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yuk angkat hati kita, angkat suara kita teman-teman, kita sembah Tuhan, kita angkat lagu ini sebagai doa kita sama Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sama katakan I have decided, yes God, inilah kami Tuhan anak-anakmu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Kita cukup dengan Kristus teman-teman. Karena Dia mencukupkan kita, Dia yang memampukan kita. Dia membawa hidup kita dari satu level ke level berikutnya. Everything, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Katakan I have decided. I have decided. Boleh sambil kita angkat kedua tangan kita teman-teman. Kita ucapkan lagu ini sebagai pengakuan doa kita sama Tuhan. Sambil mengangkat tangan kita, angkat hati kita, angkat suara kita. Decided to follow Jesus. No turning back. No. Sekali lagi kita katakan I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Boleh semua pejamkan matanya ya teman-teman. Gak ada yang lihat kiri kanan. Tundukkan kepalanya. Kita mau doa pribadi lepas pribadi teman-teman. So, kita akan pakai waktu sejenak ini untuk pribadi lepas pribadi kita doa sama Tuhan. Jadi gak ada yang lihat kiri kanan ya. Biarlah ini jadi privacy, jaga privacy teman-teman kita. Karena hidup kita adalah urusan kita. Teman kita, keluarga kita gak bisa menarik kita, membawa kita ke surga. Gak bisa nebeng. Hidup kita adalah hidup kita.
So gak ada yang lihat kiri kanan, gak ada yang ganggu, gak ada yang main-main lagi yuk. Siang hari ini aku mau tanya, ada gak teman-teman ibadah 2 ini mungkin pernah mengeluh terhadap hidupnya. Kamu mungkin pernah kecewa sama Tuhan atas hidup yang kamu jalani hari ini. Kamu mungkin pernah membanding-bandingkan diri kamu, membanding-bandingkan kepada orang lain dan kamu mulai kecewa atau kamu mulai berkecil hati. Kamu merasa orang lain jauh lebih diberkati, kok aku enggak Tuhan? Kok aku seperti ini? Kok aku begitu? Kok aku bodoh? Kok aku enggak pinter? Kok mungkin kamu merasa kok aku jelek? Kok aku enggak berkecukupan dia? Hai teman-teman, kalau kamu pernah memiliki pikiran tersebut, atau kamu pernah mengucapkan hal tersebut, atau hari-hari ini kamu sedang mengalami hal tersebut, kamu mungkin kecewa sama Tuhan, kamu merasa Tuhan mungkin gak adil, kamu merasa kok Tuhan seperti ini ya hidup aku. Kamu gak tahu apa yang kamu alamin, tapi kalau kamu pernah, dan hari ini kamu mau bertobat, dan kamu bilang Tuhan, aku mau bersyukur atas hidup yang aku terima, atas keluarga yang aku ditempatkan, atas teman-teman yang aku miliki, atas komunitas yang aku punya, atas gereja tempat di mana aku bertumbuh. Dan hari ini kamu ambil keputusan untuk bersyukur dan kamu meninggalkan segala hal-hal tersebut. Kalau kamu orang yang boleh gak angkat tangan kamu perlahan-lahan, tangan kanan kamu perlahan-lahan, dan tangan kiri kamu boleh taruh di dada. Aku mau berdoa buat teman-teman yang mungkin pernah kecewa, mungkin kamu pernah merasa gak fair, mungkin tidak terucap, mungkin di dalam hati. Dan hari ini kamu ambil keputusan untuk bertobat, untuk mulai bersyukur atas hidup yang kamu jalani hari-hari ini. Enggak ada yang lihat kiri kanan, ini urusan masing-masing. Jangan ikut-ikutan. Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap teman-teman yang mengangkat tangannya. Biarlah ini jadi satu keputusan yang baru, komitmen yang baru ya Bapak. Apapun yang kami miliki, hidup kami mungkin keluarga kami mungkin gak sempurna. Mungkin hidup kami mungkin pas-pasan. Mungkin secara studi kami tidak yang terbaik, tapi kami mau bersyukur atas hidup yang telah Engkau berikan sampai hari ini ya Bapak. Dan kami mau bersyukur terus atas hidup yang akan kami jalani ke depan sana ya Bapak. Tuhan, kami percaya bahwa hidup yang kami miliki adalah hidup yang Engkau berikan. Suatu hadiah yang indah ya Bapak. Dan ajar kami untuk berjalan di dalam jalan-Mu, untuk kami bersyukur di hal-hal yang kecil. Untuk kami berdamai dengan situasi yang ada ya Bapak. Urapi ya Bapak untuk setiap teman-teman yang memiliki komitmen yang baru. Engkau yang mengingatkan, Engkau yang pakai, biarlah kami bisa berdampak melalui ucapan syukur kami. Melalui hidup kami ya Bapak, kami bisa berdampak, membuat jadi berkat buat orang-orang ya Bapak. Tutup bungkus juga keluarga kami ya Bapak, biarlah itu menjadi tempat di mana kami bisa pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan, teman-teman boleh turunin tangannya. Dan aku berdoa untuk setiap teman-teman yang hadir di ibadah 2 ini, biarlah Tuhan Kau yang mengurapi keluarga kami, studi kami, komunitas kami, apapun yang kami kerjakan, itu boleh menjadi berkat buat orang lain ya Bapak. Biarlah hidup kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada ya Bapak. Urapi setiap kami ya Bapak, agar kami boleh berdampak, berbuah bagi lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman, silakan duduk. Wah, puji Tuhan banget teman-teman. Aku merasa terberkati dan aku harap teman-teman juga merasa terberkati oleh firman hari ini. Bahwa kita hidup harus bersyukur dan jangan pernah insecure dengan hal-hal yang lain. Maka dari situ hidup kita akan dipenuhi oleh kedamaian, kebahagiaan dan diberkati. Sebab kasih Tuhan itu sama untuk kita semua. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau angkat kedua jempol kita dulu teman-teman. Sambil bilang, thank you Ko Nicholas, thank you buat pelayanannya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, aku mau menjelaskan sedikit informasi bahwa untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan melalui QRIS, bisa banget kalian lihat di depan bangku kalian, udah terdapat barcode. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan amplop, boleh banget untuk angkat tangannya jika belum mendapatkan amplop. Ya, ditahan dulu ya, biar nanti asyir-asyirnya akan menghampiri teman-teman semua. Makan sambal di dalam bus.
Hai semuanya, ini JTC News. Pertama-tama, kita mau bilang terima kasih atas pelayanan Kak Nicholas buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya Kak. Kalian pernah nggak sih jadi omongan orang-orang dari belakang? Pasti rasanya nyebelin banget kan? Nah, pas banget nih buat kita yang lagi sering banget jadi bahan omongan orang. Minggu depan, ibadah JTC akan seperti biasanya mulai jam 9 dan 11.30 dengan tema Merdeka dari Omongan Orang. Gimana? Relate banget kan dengan kehidupan kita sehari-hari? Penasaran? Jangan lupa datang minggu depan ya. Ajak teman kerabat dan saudara yuk untuk sama-sama beribadah dan menyembah Tuhan. Cuma mau ngingetin lagi nih guys, kalau JTC juga ada sosmed loh. Jadi jangan lupa nih di follow Instagram dan YouTube kita. Dua-duanya @JTCPRJ. Sekarang mau nanya dikit aja. Kalian mau kaya? Mau doi jadi suka sama kalian? Atau mau main ke Citaim Fashion Week nih? Tenang, itu bukan urusan kita. Tapi kalau kalian rindu untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, JTC adaku loh, tempat untuk kita bisa belajar bersama-sama mengenai Tuhan. Dan dimana kita juga bisa bertumbuh bersama lebih lagi. Gimana? Tertarik kan? Yuk, joinku dengan cara scan barcode di sini atau ke bio Instagram kami di JTC PRJ. Dan terakhir, kami masih membuka open recruitment untuk bidang WL Singer, multimedia, pendoa, admin, announcer, dan usher. Buat kalian yang lagi rindu untuk melayani, yuk bisa di-scan barcode di sini atau mampir ke Linktree di bio Instagram kami ya, @JTCPRJ. Oke guys, itu aja pengumuman buat hari ini. So, happy Sunday and see you next week. Bye-bye! Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Puji Tuhan ada di belakang, yeay welcome. Ada lagi di tengah, Welcome to JTC PRJ. Wah kita merasa terberkati banget ya teman-teman, ada jiwa-jiwa baru. Oke. Puji Tuhan. Next kita akan satu dalam doa. Sebelum kita berdoa, aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas berkat, pertolongan, perlindungan Tuhan atas kami sepanjang hari ini. Kalau kami masih bisa berkumpul di ruangan ini, memulai ibadah kami, memuji memuliakan nama Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang telah dibawakan oleh Kak Nicholas. Kami belajar untuk bersyukur atas apapun yang kami miliki di hidup kami. Kami bersyukur atas apapun yang kami bisa lakukan. Teman-teman, mari arahkan tangan kita ke Koniko. Tuhan, Kau memberkati Koniko dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam pekerjaan, keluarganya, dan apapun yang ia lakukan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Kau perluas pelayanannya, Engkau pakai dia menjadi terang dan garam dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Bapak Niko Nyotoro Harjo, juga Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto Semko Putra. Kau memberkati setiap mereka ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka visi dan misi yang baru dalam memimpin gereja kami. Dan pakailah gereja kami menjadi alat-Mu yang Kau pakai luar biasa di era Pentakosta yang ketiga. Juga Tuhan untuk Indonesia, negara dan bangsa kami tercinta, dan Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kau memberkati setiap mereka ya Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Berikanlah kepada mereka roh hikmat marifat, roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Juga untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda, dan jemaat-jemaat GC ya Tuhan. Memberkati setiap kami, Kau memberkati generasi kami jadi generasi yang takut akan Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami tanpa kurang satu apapun. Nah, teman-teman, sebelum kita pulang, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasihnya dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus
akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.